sobat, ketemu lagi bersama saya Rahman Tukan di channel YouTube. Kali ini masih kita akan sampai membahas terkait dengan buku Mukjizat Al-Quran yang tak terbantahkan. Nah, video kali ini kita akan membahas mereview terkait dengan pengantar penulis. Video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengantar penerbit. Nah, sekarang kita membahas terkait dengan pengantar penulis. Nanti insya Allah akan dilanjutkan dengan bab 1 terkait dengan pengantar ilmu dalam Islam. Oke, teman-teman, kita langsung aja terkait dengan apa penulis yang menyampaikan coretan dari pengantar penulis ini. Oke, baik teman-teman, segala pujian hanya milik Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu memohon pertolongan dan pengampunan darinya. Kita juga memohon perlindungan dari kejahatan jiwa dan keburukan perbuatan kita. Tidak ada yang dapat menyesatkan seseorang jika Allah tidak menghendaki. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang wajib diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Allah mengutus beliau dengan petunjuk dan dinul Islam. Dengan itu, Allah menjadikan umat Islam mendapatkan kemenangan di atas semua agama lain, meskipun orang-orang kafir tidak menyukai hal itu. Saat ini, ketika kita berbicara tentang mukjizat, harus berdasarkan konsep ilmiah. Itu karena ilmu pengetahuan telah membuat langkah besar dan akselerasi yang tidak bisa dihentikan. Setiap hari selalu ada penemuan-penemuan baru yang mengejutkan. Semua ini akan memperkuat ilmu mukminin dan semakin menambah kebingungan bagi orang yang tidak memiliki ilmu maupun iman. Halo sobat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaruniai kemampuan kepada kita untuk mengumpulkan semua kesimpulan ilmu dari para pakar. Para penulis kemudian memutuskan agar kompilasi ini harus disusun secara menyeluruh dengan mencakup setiap topik yang berkaitan dengan mukjizat, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Nah, beberapa pengulangan akan ditemukan dalam karya ini karena setiap ilmuwan memiliki perbedaan dalam metodologi yang dipakai untuk membahas salah satu topik. Hal ini akan mengingatkan kita pada ungkapan populer yang mengatakan Anda mungkin akan menemukan sesuatu di sungai, sementara Anda mungkin tidak menemukan di laut. Pembaca, pendengar, atau yang menonton yang dimuliakan Allah, saya telah memiliki keajaiban Al-Quran yang paling komprehensif, paling otentik, paling modern, dan paling indah. Untuk keperluan autentikasi, beberapa ahli dalam bidang ini telah berbagi ilmu dengan saya. Di antaranya Dr. Muhammad Harb, seorang spesialis obstetri dan ginekologi, termasuk juga Jihad Inayah dan Mahir Kabab. Keduanya adalah ahli farmasi. Insya Allah buku ini akan membawa manfaat yang banyak bagi pembaca, bagi pendengar, bagi menonton video ini sebagai langkah awal untuk mengetahui pembuktianan ilmu pengetahuan modern terhadap kebenaran Al-Quran. Padahal hal tersebut telah disebutkan dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Rasulullah SAW lebih dari 1400 tahun yang lalu. Penemuan-penemuan semacam ini tidak akan berakhir. Penemuan ini akan terus bertambah dan semakin menunjukkan bukti kepada umat manusia bahwa betapa Al-Quran adalah benar-benar firman Allah yang tidak tandingannya. Allah mengatakan tentang hal ini di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'tihil badil min bayni yadayhi wa la min halbihi tanzilum min hakimin hamid. Sadaqallahul azim. Yang artinya, yang tidak datang kepadanya
Al-Quran, kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Quran surat Fussilat ayat 42. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu anil qaha in huwa illa wahyun yuha. Dan tiadalah yang ucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surat An-Najm ayat 3-4. Oke teman-teman semua, buku ini mencakup beberapa topik pembahasan di mana bagian utamanya adalah yang pertama adalah pengantar ilmu dan dalam Islam, yang kedua penjelasan Al-Quran mukjizat, yang ketiga mukjizat Al-Quran terhadap hal yang gaib, yang keempat mukjizat Al-Quran dalam hukum, yang kelima mukjizat Al-Quran dalam angka atau bilangan, dan yang keenam mukjizat Al-Quran dalam ilustrasi. Sobat, dalam buku ini saya memohon kepada Allah agar karya ini bisa menjadi peringatan bagi mereka yang memiliki hati nurani, mereka yang mendengar dan memiliki pikiran terbuka. Saya juga memohon agar menjadikannya ikhlas dalam rangka taat kepada Allah. Dengan begitu sobat, buku ini akan memberi manfaat bagi saya pribadi dan umat muslim keseluruhan nantinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kuasa atas segala sesuatu dan dia berhak menerima atau menolak segala doa. Untuk itu sobat, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Semoga rahmat dan taufik Allah diberikan kepada Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabatnya yang mulia, serta para pengikutnya yang setia terhadap ajaran Rasulullah kelak hingga akhir zaman. Oke sobat, mungkin itu sedikit dari tim penyusun atau tim penulis buku terkait dengan mukjizat Al-Quran yang tak terbantahkan. Penyusun Yusuf Al-Hajj Ahmad. Oke teman-teman sekalian, kita akan lanjut lagi stay di channel ini agar teman-teman, agar sobat bisa mendapatkan info selanjutnya dari buku mukjizat Al-Quran yang tak terbantahkan ini. Oke, di video berikutnya akan kita membahas terkait dengan bab 1, yaitu pengantar ilmu dalam Islam. Oke sobat, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.